Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Selamat hari Rabu rekan trader semuanya. Salam hormat dari Amarket buat rekan trader. Sebelum melangkah, ada baiknya kami memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader, berupa informasi, berupa analisa, supaya setidaknya ada sedikit rambu-rambu yang bisa dilihat oleh para rekan trader sendiri semuanya, supaya dalam beranalisa bisa menghasilkan analisa yang sangat luar biasa, yang cocok sesuai dengan gaya trading rekan trader semuanya. Oleh karena itu kami hadir buat rekan trader semuanya. Dan di setiap hari kami selalu memberikan informasi yang terkini, ter-up-to-date, terbaru buat rekan trader, memberikan sedikit kajian buat rekan trader karena kami ingin rekan trader sukses. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, seperti biasa kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada pergerakan pasar di hari kemarin. Setelah itu kita akan membahas sedikit tema harian kita, dan kita akan mencoba masuk di analisa teknikal harian kita pada hari ini. Untuk pergerakan yang terjadi di pasar hari kemarin sangat luar biasa. Kita lihat rekan trader semuanya. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana indeks dolar Amerika kemarin naik turun, walaupun sempat turun juga, tapi kemudian dia bergerak sedikit positif di pasar Amerika. 99.088 nilai terendah dan 99.288 nilai tertinggi, walaupun akhirnya ditutup di seputaran 99.214. Euro Uncle Sam dolar, kita bisa lihat bagaimana Euro Uncle Sam dolar ini sedikit jatuh hingga level 1.15717. Dan untuk pound sterling pun juga rekan trader bergerak sangat datar. Dari kemarin pun juga saya sudah bilang bahwa pound sterling ini dia bergerak sangat datar di pergerakan yang terjadi hari kemarin. Dan kita bisa lihat ini terjadi, dan apakah hari ini akan sedikit mengalami penguatan? Nah, kita akan lihat bersama-sama. Sedangkan gold hari kemarin sedikit luar biasa. Pasar Asia tertekan, pasar Eropa menuju pasar Amerika sangat luar biasa. Sempat keluar dari zona 4.000, 3.998, dan menutup perdagangan di posisi 4.067. Sempat menyentuh 4.090. Hari ini sudah sampai di 4.098, dan roman-romannya dia akan mencoba naik lebih tinggi lagi. Minimal 4.100 bisa tercapai oleh gold hari ini. Dan untuk USD Jepang, kita lihat pergerakan yang dinamis pada USD Jepang kemarin masih naik juga hingga menembus level 155.722, walaupun akhirnya ditutup di seputaran 155.44. Luar biasa rekan trader semuanya pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan sesuai dengan tema yang ingin kita bahas. Adapun tema yang akan saya coba angkat pada hari ini adalah tentang gold terfokus untuk rislah The Fed dan laporan FOMC. Ya. Bukan laporan FOMC, laporan non-farm payroll ini. Sorry. Benar. Rislah The Fed. Sebenarnya rislah The Fed itu ya laporan FOMC. Waduh, saya salah kasih tema. Intinya gold terfokus untuk rislah The Fed dan laporan non-farm payroll. Salah saya kasih judul. Salah, tapi tidak apa-apa. Oke, rekan trader, judul yang sangat luar biasa. Gold terfokus pada rislah The Fed. Dalam hal ini untuk membahas laporan FOMC yang telah dikeluarkan pada pertemuan FOMC sebelumnya, dan bagaimana laporan tunda non-farm payroll akan dikeluarkan. Inilah yang mengakibatkan impact kenapa gold agak sedikit mengalami penguatan rekan trader semuanya. Ada beberapa anggota dewan The Fed yang perlahan namun pasti sudah mulai memberikan statement
Dan statement-statement ini agak mengarah untuk lebih ke sikap dovish dan pemangkasan tingkat suku bunga. Misalnya Philip Jefferson, ya, dia sebelumnya dia menyatakan bahwa bank sentral bergerak sangat perlahan, namun kita bisa lihat juga gubernur The Fed lainnya Christopher Waller, dia terus membangun argumen bahwa pemangkasan suku bunga yang lebih lanjut harus dilakukan di tengah kekhawatiran akan pasar tenaga kerja dan perlambatan yang terjadi di lapangan kerja. Intinya secara garis besar rekan trader, narasi-narasi dovish mulai digaungkan walaupun dari data The Fed, ya, The Fed Watch. Ini kita lihat dulu Fed Watch. Nah, data The Fed Watch hari ini menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga yang terjadi itu sudah kembali naik menjadi 48%. Bayangkan, kemarin 41%, sekarang 48%. Minggu lalu 56, 51, 41, sekarang 48. Tendensi-tendensi ini akan selalu terjadi rekan trader, dan saya sudah bilang bahwa dengan adanya statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed yang tadinya hawkish sekarang udah berubah menjadi dovish, statement-statement kecilnya itu dikeluarkan, membuat pergerakan ini sangat-sangat kita harus lihat benar-benar kan trader. Emas yang tadinya terpuruk sekarang perlahan-lahan mulai sedikit naik lagi, menguat lagi. Statement-statement memang sudah diarahkan ke bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga ini menuju ke dovish, dan pemangkasan tingkat suku bunga ini dilakukan rekan trader. Nah, ini yang harap diperhatikan. Tadinya hawkish, sikap hawkish yang diambil oleh The Fed, tapi perlahan mulai dovish rekan trader. Nah, ini yang harap diperhatikan, bahwa di tengah hal tersebut pasar bereaksi. Dan yang lebih luar biasa lagi, dari laporan berita yang saya baca tadi malam, itu Donald Trump di berita yang terbaru. Berita yang terbaru itu Donald Trump dengan lantang Donald Trump bilang ya dia ingin sekali mengeluarkan ketua The Fed ini sekarang juga. Nih, artinya kalau udah statement yang dilakukan oleh Donald Trump bahwa dia udah kepalang basah, dia ingin mengeluarkan, dia ingin memecat Jerome Powell sekarang juga. Ini artinya dia udah kasih perang urat saraf sudah dijalankan rekan trader semuanya. Di tengah kondisi yang tadinya hawkish, tapi perang urat saraf dimainkan oleh Donald Trump. Ini menurut saya bisa berubah semuanya. Betul sikap dia yang kemarin itu hawkish, karena data-data itu tidak ada. Tapi mulai hari Minggu ini data sudah mulai keluar, dan data itu akan diperkuat lagi dengan data non-farm payroll hari ini rekan trader, besok. Nah, dengan statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump yang menyatakan bahwa saat ini pun juga saya ingin memecat Jerome Powell. Ini artinya kan secara tidak langsung kan Donald Trump memainkan perang urat saraf yang sangat luar biasa. Secara politik ini adalah tekanan rekan trader. Secara politik ini adalah tekanan. Dan saya sudah bilang sebelumnya bahwa Donald Trump akan memberikan siapa calon ketua The Fed pilihan dia. Walaupun nanti akan ditentukan oleh Senat, Kongres. Tapi dia akan mengeluarkan itu pada bulan Desember. Makanya saya bilang bahwa dalam prediksi saya sebelum rapat pertemuan FOMC ini dilakukan pada 10 Desember, kemungkinan besar ya Donald Trump bisa mengeluarkan siapa calon ketua The Fed. Dan calon ketua The Fed sudah barang tentu pasti dia akan lebih ke dovish rekan trader. Dia akan perlu ke dovish dan dia akan menunjang semua pergerakan komitmen ekonomi Donald Trump. Nah, inilah yang bola-bola liar seperti kayak gini yang saya bisa bilang bahwa akan merubah semuanya. Yang tadinya dovish, hawkish bisa menjadi dovish rekan trader. Apalagi tadi malam Donald Trump sudah mengancam ingin mengeluarkan, walaupun kita tahu Donald Trump ancaman dia kan sambil ketawa-ketawa, tapi
tekanan-tekanan seperti kayak gitu yang membuat pasar bereaksi, rekan trader. Wajar-wajar saja emas hari ini naik. Wajar, rekan trader. Sangat wajar hari itu terjadi. Karena memang pasar akan menantikan risk FOMC, kebijakan yang dikeluarkan setelah pertemuan FOMC yang sebelumnya. Risk akan dikeluarkan supaya bagaimana persepsi atau pergerakan ekonomi ke depan yang dilakukan oleh Amerika, The Fed dalam hal ini. Dan akan lanjut besok lagi dengan non-farm payroll. Nah, ini dia rekan trader. Ini dia yang harap diperhatikan rekan trader. Walaupun emas pun juga punya peluang naik juga karena sudah terjadi baku hantam lagi antara Rusia dan Ukraina, di mana Ukraina udah menyerang desa-desa di Rusia dengan roket buatan Amerika. Nah, ini perang juga nih akan mulai berlangsung rekan trader. Makin hangat juga karena Rusia kemarin menyerang instalasi energi Ukraina sehingga Ukraina gelap gulita di sana ya, musim dingin pula. Nah, ini dia rekan trader. Inilah yang menjadi kekuatan untuk emas untuk naik lebih tinggi lagi. Akan tetapi rekan trader, sekali lagi kuncinya itu kita akan lihat risk lah, walaupun tidak terlalu kunci-kunci banget. Dan yang paling utama adalah non-farm payroll yang akan dikeluarkan besok. Dari kebijakan, dari hasil non-farm payroll, kita akan melihat kebijakan ke depan seperti kayak gimana. Kita sudah bisa setidaknya memprediksikan kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga itu arahnya kemana. Sehingga kita lihat kemarin 41%, sekarang sudah 48%. Dan kalau memang risk lah lebih mendukung untuk pemangkasan tingkat suku bunga, tidak tertutup kemungkinan dia akan naik lagi menuju 51 dan lebih tinggi lagi. Oleh karena itu rekan trader, pergerakan masih terus terjadi. Emas pun juga akan mencoba masuk lagi ke level 4100 dengan tujuan utama akan mencoba kembali lagi 4200. Kita akan lihat. Dan data-data yang akan dikeluarkan dalam beberapa hari ke depan adalah data-data yang sangat penting. Dari data-data itulah kita akan bisa memprediksikan pergerakan yang lebih lanjut untuk emas. Demikianlah tema kita. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini secara garis besar, kalau rekan trader lihat, indeks dolar Amerika hari ini agak sedikit terkoreksi. Dan kalau dalam pemahaman saya bisa bilang bahwa kemungkinan ya memang dia akan turun rekan trader. Indeks dolar Amerika menurut analisa saya dia akan turun sampai level terendah. Minimal dia bisa mencoba sampai di level 99.041. Tapi tidak terlalu kemungkinan juga dia akan bisa naik ke level tertinggi di posisi 99.264. Nah, untuk euro angkel saham dolar kita lihat bersama-sama. Pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar kemarin hari ini, secara garis besar euro angkel saham dolar memperoleh sedikit kekuatan yang sangat luar biasa. Analisa saya, dia ini masih bisa naik hingga level tertinggi di seputaran 1.16023. Ya, tidak terlalu kemungkinan juga bisa sampai di 1.16130. Walaupun peluang untuk melemah juga sangat besar, dia bisa turun hingga level 1.15754. Nah, ya, ini dia rekan trader. Pergerakan walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik lagi hingga level tertingginya, nah di sekitaran sini. Selanjutnya untuk pound sterling, kita lihat pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini. Secara garis besar kita lihat pound sterling ini masih naik turun, tapi dalam pemahaman saya pound sterling ini punya peluang yang sangat besar untuk kembali naik ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya dia akan mencoba hingga level tertinggi di seputaran 1.31651. Walaupun peluang melemah juga masih tetap ada di seputaran 1.31318. Nah, ini dia. Sedangkan untuk gold rekan trader kita lihat bersama-sama. Pergerakan yang terjadi pada gold hari ini sangat luar biasa. Gold memperoleh sedikit peluang emas untuk naik ke posisi lebih tinggi. Analisa saya, gold ini bisa mencapai level ketinggian maksimum di posisi 4127, level yang bisa dicapai untuk gold pada perdagangan hari ini sampai nanti rapat pertemuan FOMC
Risla nanti dikeluarkan, saya berasumsi 4.127 bisa tercapai dengan sangat luar biasa. Dan jangan lupa juga pelemahan masih bisa saja terjadi rekan trader. Dengan pelemahan sempurna bisa terjadi di level 4.066. 4.000 pasang jangkar lah. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat USD Yen Jepang hari ini secara garis besar. Kalau kita lihat USD Yen Jepang agak sedikit terjadi koreksi. Menurut analisa saya koreksinya ini sangat luar biasa. Dia bisa turun sampai level terendah menurut saya di seputaran 155.142, walaupun tidak terlalu kemungkinan juga dia bisa mencoba naik hingga level maksimum di posisi tertinggi di seputaran 155.681. Oke rekan trader, ini adalah secara teknikal. Sedangkan untuk kalender ekonomi hari ini secara garis besar, kalau rekan trader lihat kalender ekonomi hari ini tidak terlalu banyak amat sih sebenarnya. Tidak ada yang secara besarnya, tapi yang kecil-kecil masih ada. Harap diperhatikan statement-statement juga pidato Muren yang nanti akan terjadi pada pukul 22 jam 10 malam. Ya, data-data lainnya ya nanti setelah itu dini hari pada pukul 2 baru data non-farm FOMC akan dikeluarkan. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat terus, semangat. Semoga apa yang kami berikan bisa memberikan dampak terhadap analisa trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.